بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'd. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال سبحانه في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا المصطفى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumahnya, lalu setelah itu kita sama-sama mengkaji demi menambah wawasan keislaman kita bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan materi kita masih di hadis yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke tentang iman. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam ketika bertanya tentang Islam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Dia yang bertanya, kemudian dia juga yang membenarkan. Fa ajabna lahu, maka kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, kami kaget kepada laki-laki itu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia berkata lagi, beritahu aku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, hendaklah engkau meyakini, mempercayai bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai, meyakini bahwasanya malaikat-malaikat Allah
dan juga mengimani dan mempercayai adanya kitab-kitab Allah dan juga rasul-rasul Allah dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Qala sadaqta, kemudian laki-laki tersebut membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku tentang apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinkan pada dirimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku apa itu sa'ah, apa itu hari kiamat. Kemudian dia mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Qala, kemudian dia berkata, fa akhbirni 'an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an taladal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal ala, dan engkau akan melihat orang yang telanjang bulat, orang yang telanjang dada, dan seorang pengembala ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, mereka semua akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Thumma talaqa falabithu maliya, kemudian laki-laki itu setelah menanyakan semuanya barulah dia pergi dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih, langsung pergi. Kemudian kata Nabi, thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu orang yang bertanya tadi? Qultu, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fa innahu Jibril, sesungguhnya yang bertanya tadi dialah Jibril alaihi salatu wassalam. Atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, datang ke hadapan kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kemarin kita sudah jelaskan apa itu Islam, kemudian sekarang apa itu iman. Iman yaitu mempercayai, meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya di lisan, tapi ya diamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Lisan yaitu melafadzkan apa yang keluar dari hatinya. Makanya kenapa di hadis yang pertama kita sampaikan bahwasanya niat itu sangat penting, karena niat itu mahallul qalb, tempatnya di hati, sehingga apa yang kita keluarkan karena itu muncul dari dalam hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya iman, yaitu mempercayai bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah, kita juga percaya dengan kitab-kitabnya Allah, kita juga percaya dengan rasul-rasul Allah, kemudian kita juga yakin dan percaya bahwasanya ya adanya hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, ini mungkin sering disampaikan oleh para asatidzah, oleh para kiai, tidak kita jelaskan secara detail. Baik, jika ada yang mengatakan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, maka kita akan kadzabta, kamu dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Itu Nabi
Nah, kenapa kita ada orang di antara kita bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi bulan sekian, tahun sekian. Nah, berarti orang itu apa? Lebih aqdam, lebih tinggi berarti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada hal seperti itu, maka kita katakan kadzabta. Engkau dusta. Kemudian takdir. Apa itu takdir? Apa takdir? Boleh enggak kita keluar atau lari dari takdir Allah? Hah? Baik. Takdir itu ada dua pembagian. Takdir itu ada dua. Pertama ada namanya takdir ajali, ada namanya takdir hakiki. Takdir ajali adalah takdir yang membutuhkan usaha manusia. Allah sudah menetapkan, tetapi Allah meminta kepada manusia untuk menjemputnya. Ini disebut dengan takdir ajali, yaitu takdir yang membutuhkan usaha manusia. Contohnya apa? Rizki sudah Allah tentukan, jodoh Allah sudah tentukan, tinggal kita ya bagaimana cara menjemput rizki yang sudah Allah tetapkan. Bagaimana cara kita menjemput jodoh yang telah Allah tetapkan. Nah, inilah disebut dengan takdir ajali. Takdir yang membutuhkan usaha manusia. Nah, adapun takdir hakiki, takdir yang tidak membutuhkan usaha manusia, khusus Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kematian. Ya. Jadi kalau kematian kita enggak di sini tidak membutuhkan usaha manusia. Yang membutuhkan usaha manusia yaitu takdir ajali. Nah, di sini makanya ada orang selalu beranggapan Allah telah menentukan rezeki saya. Allah telah menentukan jodoh saya. Ngapain saya bekerja? Ngapain saya mencari jodoh saya? Kalau sudah rezeki pasti Allah datangkan kepada saya. Nah, ini pemikiran dan pemahaman yang salah. Bahwasanya Allah menetapkan adanya rezeki, adanya jodoh supaya kita hamba ya itu menjemput apa yang telah Allah tetapkan. Insyaallah ada konsensus ya. Nah, ini takdir. Nah, dari takdir ini ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jika kita menemukan suatu suatu wabah, kemudian kita sudah berada di pintu yang kampung tersebut, maka kita diperbolehkan pindah ke kampung yang lebih baik. Makanya ketika Umar bin Khattab ingin ke Palestina, di tengah perjalanan dicegah oleh Abu Sufyan, lalu mengatakan, wahai Umar, kaum muslimin saat ini sedang dilanda musibah dan disebut dengan penyakit yang sangat berbahaya. Jika kita terkena penyakit itu, maka tidak ada solusinya kecuali mati. Kemudian kata Umar, kalau begitu aku akan balik ke Madinah. Datang Abu Ubaidah, ya Umar, atadri minat takdir, apakah kamu akan lari dari takdir Allah? Kata Umar, bala, tentu aku akan lari dari takdir Allah yang kurang baik menuju takdir Allah yang lebih baik. Nah, di sini diperbolehkan. Nah, inilah disebut dengan takdir. Insyaallah ya, mungkin itu masalah tentang takdir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita semua sebagai hamba Allah. Kita khususnya para suami ya, para laki-laki bukan hanya mencari rezeki. Tugas kita bukan hanya mengumpulkan harta, memberikan pakaian kepada anak dan istri kita, melainkan ada tugas dan tanggung jawab kita yang paling besar. Apa itu? Mengajarkan keluarga, anak dan istri tentang Islam. Jika ada seorang suami hanya memberikan pakaian, hanya memberikan tempat tinggal,
maka bisa jadi di yaumil akhir nanti anak dan istrinya akan menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu hadis di kitab Sunan Abi Dawud. Suatu ketika Ibunda Aisyah menangis. Kemudian kata Nabi, "Ma yubki?" Apa yang membuat Anda menangis? Kata Ibunda Aisyah, "Dzakartun nar." Aku teringat dengan neraka. Kemudian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Fahal yanzuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, ketika yaumil akhir nanti, bisakah kamu menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami? Kata Nabi, "Amma fi thalathati mawadin fala." Ada 3 hal. Di 3 hal ini manusia tidak bisa menyelamatkan keluarganya, melainkan mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Kata Nabi yang pertama, indal mizan. Tatkala mizan diletakkan, amalan ditimbang, manusia tidak lagi memikirkan keluarganya, melainkan apa? Diri mereka sendiri. Yang kedua, indal kitab hina taqul. Tatkala ijazah-ijazah mereka diterbangkan, disitulah manusia akan bertanya-tanya, apakah saya akan mengambil ijazah itu dengan tangan kanan saya atau dengan tangan kiri, atau saya mengambilnya di balik punggung saya? Di situ kata Nabi, manusia tidak lagi memikirkan siapa? Keluarganya, melainkan apa? Diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, indas sirat, yaitu ketika menyeberangi sirat. Semua makhluk Allah, semua para nabi, semua para anbiya, semuanya tidak langsung masuk ke dalam surga, melainkan menyeberangi sirat. Kata Nabi, inilah 3 tempat yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun kecuali oleh diri mereka sendiri. Nah, pada saat itulah Nabi SAW mengumpulkan keluarganya. Ya, katanya, "Anjibina anfusakum minan nar." Selamatkan diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian Nabi langsung membalikkan badannya, langsung menoleh kepada istri dan kepada anaknya yang tercinta Fatimah, langsung mengatakan, "Ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsiki minan nar." Selamatkan, jaga dirimu dari neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Amr bin Qais pernah mengatakan, ketika seseorang sudah lalai, ketika seseorang sudah cinta terhadap dunia, kemudian dia akan lupa dengan ajarannya, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Amr bin Qais, "Innal mar'ah la tukhasimu jawzaha amama Allah yaumal qiyamah." Kata Amr bin Qais, suatu saat nanti di yaumil akhir ada seorang wanita, seorang istri menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rabbi, ya Allah, hadza zawji, ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wa la adzabani." Dia ya Allah gak pernah mengajarkanku tentang Islam, tidak pernah mendidikku untuk selalu taat kepada ya Allah, tidak pernah mengenalkan aku dengan hak-hakmu ya Allah. Dia hanya sibuk mencari dunia, dia hanya sibuk mencari pakaian ya Allah. Ya'tini bi khubzin minas suq. Dia setiap hari hanya memberikan aku roti dari pasar, tidak pernah mengenalkan aku dengan ya Allah. Apa kata Allah? Inilah suami diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Begitu dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, tiba-tiba suami protes. "Ya Allah, ana abduka sholih, aku hambamu yang soleh. Ana hamilul Quran, aku hafal Al-Quran. Ana shahibus siyam, aku orang yang rajin berpuasa. Shahibus shadaqah, aku orang yang rajin bersedekah. Semua aku kerjakan ya Allah." Apa kata Allah? Pertanyaannya cuma satu. Bukankah kamu selama di dunia
punya keluarga, punya anak dan istri. Kemudian kata hamba, bala ya Allah, benar ya Allah, tentu aku punya anak dan istri. Kata Allah, pernahkah kamu mendidik anakmu dan istrimu untuk selalu taat kepadamu? Apa kata hamba ini? Ya Allah, kalau itu aku lupa, karena saking sibuknya aku ibadah, saking sibuknya aku bersedekah, sehingga aku lupa mengajarkan mereka untuk selalu taat kepadamu. Kata Allah, inilah sebabnya aku masukkan kamu ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tugas kita. Makanya kenapa Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan hadis ini, supaya kita memahami dengan betul-betul memahami, bukan hanya secara paham lalu kita pulang begitu saja. Tidak. Tetapi Jibril datang supaya kita mengamalkan dengan seluruh jawarih kita, seluruh anggota badan kita. Lisan itu bisa saja mengatakan amantu billah, kemudian anggota badannya tidak pernah mengamalkan apa yang disampaikan. Oleh karena itulah baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, man qala bilisani, siapa saja mengatakan dengan lisannya, amantu billah, aku benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma fastaqim, kemudian dia beristiqamah mengikuti dengan apa yang dia sampaikan, kata Nabi, dakhalal jannah bighairi hisab. Kemudian ketika dia meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, manusia ketika mengatakan amantu billah, aku benar-benar beriman kepada Allah, tapi hanya di lisan. Tapi hanya apa? Di lisan, tapi tidak ada niat untuk benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget kenapa saat ini banyak remaja kita sukanya jalan keluar malam, mabuk-mabukan. Ketika dia ke masjid, kita ke masjid, nanti aja. Kenapa seperti itu? Ketahuilah, itulah kesalahan kita dalam mendidik anak kita. Itulah kesalahan kita dalam mentarbiyah mereka, sehingga besarnya mereka menjadi orang yang membuat orang tuanya menyesal. Makanya Islam mengajarkan cara mendidik anak itu. Di dalam Al-Quran itu ada 3 cara. Di dalam Islam, cara mendidik anak itu ada 3 cara. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika kita berusaha mendidik mereka dengan ikhlas, maka Allah akan menuntun kita. Makanya kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa selalu berusaha meningkatkan takwanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan selalu mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, cara mendidik anak dalam Islam dari usia 0 sampai 5 tahun. Anak itu tidak boleh diberikan perintah, hanya dia diberikan kasih sayang. Coba kita ambil contoh dalam kisahnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Yusuf alaihi salatu wassalam mimpi melihat bulan dan bintang sujud di hadapannya, kemudian dia menceritakan kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, la taqsus ru'yak, jangan kau sampaikan kisah ini kepada saudaramu. Pertama, Yakub ayahnya memanggil anaknya dengan kalimat bunayya, anak yang tersayang. Di sini dipanggil tapi tidak diberikan perintah. Ini yang pertama. Makanya kalau anak dari kecil kita selalu marah-marah kepadanya, selalu membentaknya, maka itu akan menjadi dendam dia nanti. Dia akan rekam semuanya. Begitu dewasa dia akan berusaha balas dendam kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, cara mendidik dalam Islam dari usia 6 sampai dia balik,
yaitu anak selalu dipanggil dengan kalimat sayang. Selalu dipanggil dengan apa? Kalimat sayang. Lalu diberikan perintah. Seperti siapa? Contohnya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah, jangan apa? Menyekutukan Allah. Anak dipanggil dengan sayang dan juga diberikan perintah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di sini biasanya kesalahan kita. Yang ketiga, anak itu dari balik sampai dewasa, anak itu selalu dipanggil dengan kalimat sayang, tapi tidak ada perintah di sini. Adanya musyawarah. Nah, makanya kenapa banyak teman-teman anak-anak ya remaja nggak mau curhat dengan orang tuanya, lebih sukanya dengan temannya sendiri, dengan ustadznya, dengan teman dekatnya, nggak mau curhat dengan orang tua karena orang tua tidak pernah mengajak berdiskusi dengannya. Yang ketiga, kita ambil kisahnya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ketika dia bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam. Apa dia katakan? Dia mengatakan, falamma balagha Musa qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nah, di sini apa? Dipanggil dengan kasih sayang lalu diberikan musyawarah. Ya, inilah ya cara dalam mendidik Islam. Islam mengajarkan kita cara mendidik anak yang baik. Yang ketiga ini tidak ada perintah, adanya musyawarah. Kalau kita melakukan seperti ini, insya Allah ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, makanya kenapa banyak anak muda sampai saat ini nggak ke masjid? Ya ini kesalahan kita, ada kesalahan kita dalam mendidik mereka, sehingga ya mereka tidak mau ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ya, ketika Jibril alaihi wasallam mengatakan, "Akhbirni 'anis sa'ah," beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Kata Nabi, "Man mas'ulu 'anha bi'alam min as-sa'il." Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Ya, jadi hari kiamat itu yang tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat, itu khusus Allah Subhanahu wa taala. Yaitu khusus Allah Subhanahu wa taala, karena ini ilmu ghaib, karena ini masalah ya yang gaib. Makanya kata Rasulullah, ada 5 yang tidak diketahui manusia tapi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya apa? Tentang hari kiamat. Kemudian apa yang akan kita lakukan besok hari kita tidak tahu. Dan di mana kita akan meninggal juga kita tidak tahu. Ini khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang ya hari kiamat. Begitu Jibril mengatakan, "Akhbirni an amaratiha." Dalam satu hadis disebutkan, "Akhbirni an alamatiha." Beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama apa? Antalidul amata rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Dalam satu hadis disebutkan banyak di antara tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya lagi apa? Di antaranya selain yang ada di hadis ini, jika kota Mekah dan Madinah berumputan hijau, maka ketahuilah itulah salah satu tanda-tanda kiamat. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua, al-hufat al-urat al-ala. Dulu ada orang bertelanjang dada, dia hanya berpakaian apa? Hanya menutup auratnya, dia telanjang, ya, tidak menggunakan apa? Alas kaki. Kata Nabi, suatu saat nanti mereka ini
akan berlomba-lomba menenggelamkan dua kota ini, Mekah dan Madinah. Jika Mekah dan Madinah sudah ditenggelamkan oleh bangunan, kata Nabi, ketahuilah itulah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang ya kita ketahui Mekah dan Madinah itu sudah ditenggelamkan oleh hotel. Kapan akan terjadi kiamat? Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, makanya kalau tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Ya, bukan hanya 2, bukan hanya 3, itu banyak. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat ini sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Begitu ditanyakan oleh Jibril, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian dijawab tanda-tandanya Jibril begini. Setelah itu langsung dia kabur, bangkit dari tempat duduknya, langsung keluar. Kemudian kata sahabat, ini ada orang datang gak salam, datang gak permisi, setelah mengutarakan semua pertanyaannya, dijawab dengan baik, dia pulang tanpa pamit. Hanya kata Rasulullah, kesini. Kamu tahu gak laki-laki yang barusan itu, yang bertanya itu? Saya gak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba kamu pergi, kejar dia, tinggal kita interogasi dia, kita tanya dia. Dia datang ke sini bertanya, sudah dijawab, pulang tanpa permisi. Kalau bahasa kita apa? Kurang adab. Ya, apa? Ada orang tiba-tiba duduk depan kita, matanya menyorot ke mata kita dengan tajam, langsung bertanya. Setelah kita jawab, dia pulang gak permisi, gak salam, dia mengucapkan apa? Terima kasih. Apa yang kita rasakan? Marah. Nah, inilah adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, ya, setelah menyampaikan kepada Umar, kejar dia, panggil dia, biar kita interogasi dia. Kata sahabat lain, kenapa orang ini gak punya adab? Lihat, kata Nabi, jangan kalian melampiaskan nafsu kalian, emosi kalian. Sesungguhnya yang paling disegani oleh manusia itu adalah adab. Maka kata Nabi, adabul mar'i khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Adab seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabatnya itu tentang adab, yaitu adab. Makanya kalau kita punya ilmu, enggak punya adab, kecil, kita disingkirkan. Tapi kita punya adab yang luar biasa. Walaupun ilmu kita minim, masya Allah, kita akan dihormati. Makanya Sulaiman bin Malik pernah mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku semua, belajarlah ilmu syar'i kepada Abu bin Abi Rabah. Kata anak-anaknya, belajar apa wahai ayahku? Belajarlah ilmu din, ilmu syar'i. Karena ilmu din itu, ilmu syar'i itu akan mengalahkan singgasana-singgasananya para raja. Ilmu syar'i itu mengalahkan semuanya. Itulah ilmu. Nah, itulah yang dikatakan oleh siapa? Sulaiman bin Malik kepada anak-anak dan keluarganya tentang supaya belajar ilmu dan belajar adab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, Jibril datang ke sini untuk mengajarkan kita tentang Islam. Makanya dalam satu hadis disebutkan oleh Ibnu Majah, ya, dalam sunannya, dia mengatakan, sayati ala nasi zaman, akan datang pada suatu hari nanti zaman di mana zaman itu manusia akan kebingungan. La yabqa minal Islam illa ismu. Pada saat itu mereka akan mengatakan dirinya beriman, mereka mengatakan
Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu hanya tulisannya. Aku muslim, aku salat, aku itu hanya tulisannya. Kata Nabi, wala yabqa minal Qur'ana illa rasmu. Pada saat itu juga Al-Quran itu banyak di rumah-rumah, banyak di masjid-masjid, tetapi tidak ada pengunjungnya, tidak ada orang yang mau membacanya. Kata Nabi yang ketiga, wa ulama'uhum syarru min tahta adinis salam. Dan pada saat itu akan bermunculan ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, yakhrujuna al-fitnah wa fihim ya'ud. Dan mereka akan selalu mengadu dombakan kaum muslimin. Mereka akan mengeluarkan fitnah, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan fitnah itu kepada pemiliknya. Kata Nabi, inilah tiga, ketika manusia sudah dilanda oleh tiga ini, kata Nabi, datanglah kalian ke masjid-masjid, datanglah kalian semua ke rumah Allah, ramaikan rumah Allah, dan kuatkan hati kita dengan tilawatul Quran, dengan tilawatul Quran. Itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada Pak ya? 4 menit. Baik, kalau gitu kita cukupkan Pak ya. Apa pada sambung ya? Insyaallah pada kita sambung Pak ya. Nah, mungkin sampai di sini ya, insyaallah kita pada Isya kita akan sambung lagi. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Sebelum saya tutup, saya persilahkan. Nah, tentang ihsan ya. Nanti insyaallah pada Isya. Silakan. Mungkin dari penyampai saya tadi ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. InsyaAllah pada Isya kita akan sambung. Waalaikumsalam. Bedanya takdir, qadar dan qadar. Ya Pak. Gimana? Takdir, qadar dan qadar. Takdir, qadar dan qadar dan qadar. Qadar. Tentang takdir insyaallah nanti ya kita akan jelaskan lagi, karena di antara takdir ajali dan takdir hakiki itu ada penjelasan lagi. Insyaallah lebih saya ini kan nanti pada Isya, karena waktunya mepet Pak. Insyaallah pada Isya. Silakan. Ada? Enggak ada. Baik. Kalau enggak ada, insyaallah pada Isya ya kita akan sambung sedikit ya, kita akan jelaskan secara lebih detail lagi, dan juga kita akan bahas tentang apa itu ihsan dan bagaimana cara mengaplikasikan ihsan ini pada diri kita sendiri. Insyaallah pada Isya kita akan sambung kembali. Jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimamikum. Nakhtatim liqa'ana hadha bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله أما بعد. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, yaitu dari pertanyaan tadi tentang apa perbedaan qada dan qadar. Mana yang bertanya tadi? Oh, takdir. Baik, qada dan qadar. Perbedaannya. Baik. Qada dan qadar bisa juga disebut dalam istilah apa? Takdir. Kita turunkan dulu ayat di dalam Al-Quran. Kita ambil kata Allah, kana amrullahi taqdiran maqdura. Kata Allah, kana amrullahi taqdiran maqdura. Yang kedua, kita turunkan dulu ya. Nanti insyaallah saya jelaskan. Inna kulla syai'in khalaqnahu taqdira. Itu dari ayatnya, dari Al-Quran. Dari hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, Inna Allah kataba maqadir. Inna Allah kataba maqadir qabla khalaqa as-samawati wal ardh bi alfi sanah. Baik. Yang pertama, takdir, qada dan qadar. Ya, takdir, qada dan qadar adalah diambil dari kata qada yuqaddiru takdiran, artinya ketetapan, ketentuan. Itu qada. Qadar yaitu kewujudan. Ibaratnya seperti ini. Qada itu ibaratnya rencana. Ya, ibarat rencana. Takdir itu adalah ikhtiarnya. Ya, takdir itu adalah menjalankannya. Ya, rencana, ada rencana pasti ada pelaksanaan. Itu ibaratnya seperti itu, lebih lebih simpelnya, lebih ringkasnya seperti itu. Itu qada. Makanya kata Allah, takdir itu sudah kita bagi tadi, ada namanya ajali, ada namanya hakiki. Ajali yang selalu membutuhkan usaha manusia. Makanya kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita, itu bukan cuma ditunggu, tapi dijemput. Bukan dicari, tapi dijemput. Kalau dicari, nah yang salah. Tapi dijemput. Nah, makanya takdir itu yang membutuhkan usaha manusia supaya dia dapat menjemput rezekinya, menjemput jodohnya. Nah, ada takdir hakiki yang tidak membutuhkan usaha manusia, ya, seperti contoh apa? Kematian, ya, kemudian lahirkan. Nah, ini takdir. Makanya qada itu adalah ibarat sebuah rencana, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya qada dan takdir ini dia tidak bisa dipisahkan karena mereka berhubungan erat. Ya, tidak bisa dipisahkan. Makanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, Inna kulla syai'in khalaqnahu taqdira. Sesungguhnya segala perkara itu kami ciptakan itu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kesanggupannya. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Apa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa ilaina la turja'un." Makanya kata Allah, apakah kalian mengira semua manusia setelah kami ciptakan kalian biarkan kalian begitu saja? Tidak. Tapi kami mengawasi kalian semua. Kami yang memberikan rezeki kalian semua. Itulah disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, itulah qada dan qadar. Akan disebut ya takdir. Ya, itu disebut dengan takdir. Baik. Ada juga yang mengatakan
Allah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya muqarrab, ada namanya mu'allaq. Muqarrab sama halnya dengan yang tadi, ya cuma beda nama. Muqarrab itu yang tidak membutuhkan yang membutuhkan usaha-usaha manusia. Yang membutuhkan usaha-usaha manusia. Ada mu'allaq yang tidak bisa membutuhkan usaha manusia. Sama, cuma namanya berbeda. Namanya berbeda. Muqarrab sama mu'allaq. Tapi yang pertama ajali sama hakiki. Sama, ya sama-sama. Ya, kalau hakiki yang tidak membutuhkan usaha manusia, kalau ajali yang membutuhkan usaha manusia, itulah takdir. Insyaallah sudah paham ya. Baik. Kemudian kita masuk kita jelaskan sedikit tentang hadis Jibril ketika datang Jibril alaihissalam mengajarkan kepada sahabat semuanya, ya. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syarah Imam An-Nawawi ini, beliau juga mengatakan hadis ini kamil, mustakmilan, artinya sangat sempurna. Ini bukan hanya untuk dibaca, tapi diaplikasikan, diajarkan kepada keluarga. Makanya salah satu ulama mengatakan ketika membaca hadis ini, dia juga membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa seperti itu? Dia mengatakan supaya aku selalu ingat dengan gerakannya Allah Subhanahu wa taala, supaya aku selalu menjaga keluargaku dengan baik, supaya mereka terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jangan sampai kita digugat oleh anak dan istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau digugat? Ya Allah, ini suamiku dulu di dunia sering memberikan kendaraan, sering memberikan tempat tinggal yang mewah, sering memberikan fasilitas yang luar biasa, tapi dia tidak pernah menyuruhku, mengajarkanku untuk selalu dekat dengan Allah. Ya Allah, siksa dia. Mau? Pasti kita tidak mau, ya kan? Makanya kita harus hati-hati. Ketika kita sudah berusaha mengajarkan istri kita, mengajarkan anak kita, tapi juga kita harus hati-hati. Anak dan istri bisa jadi fitnah bagi kita. Anak dan istri bisa jadi musuh bebuyutan kita. Serba salah, ya kan? Diajar salah, nggak diajar juga salah, ya kan? Nah, makanya di sini artinya supaya kita selalu mengajarkan anak dan istri kita tentang Islam. Kalau kita sudah berhasil mendidik istri kita, maka istri itu akan mendidik anaknya. Makanya para ulama, ya, ketika ada yang mengatakan setinggi apapun kamu belajar, kemanapun kamu belajar, toh ujung-ujungnya kamu apa? Di dapur. Tapi kita katakan dengan santai, ya, walaupun kuliah sampai S3, ya, aku belajar sampai luar negeri, walaupun aku ujungnya sampai dapur, tapi aku bersyukur, aku bisa mendidik anakku kelak supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Bagaimana kalau orang lain, ibu yang tidak tahu ilmu tentang Islam, bagaimana cara dia mendidik anaknya supaya dekat dengan Sang Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau anak sejak dini itu cinta dengan Allah, dekat dengan Allah, masya Allah, luar biasa. Siapapun menggodanya tidak akan tergoda. Bagaimanapun rayuannya tidak akan tergoda, karena dia sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nyawanya diambil, dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu kitab ada sebuah kisah orang tua yang sangat miskin, punya anak satu, ini pada masa tadi. Kemudian orang tua ini setiap hari ke pasar mengangkut kayu bakar. Begitu dapat dibelikan makanan. Ya, suatu ketika suaminya sakit, istrinya sakit, tinggal anaknya satu-satunya yang menjadi harapan mereka berdua.
Kalau anak ini kerja, dapat uang, beli makan, bisa makan. Kalau anak ini nggak keluar kerja, maka orang tuanya tidak akan makan. Masya Allah, anak ini keluar ke pasar dengan polosnya berangkat pasar dan mengatakan, Fulan, bisakah aku bekerja di tempat? Dia mengatakan, apa yang kau bisa? Apapun yang kau perintahkan, insya Allah aku bisa. Inilah dipekerjakan. Dia dapat waktu itu 1 rial. Dia mengatakan, alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, hari ini orang tua bisa makan. Begitu dibelikan roti, dia pulang. Di tengah jalan ada orang meminta karena kelaparan. Kira-kira ada yang berikan apa tidak? Kelaparan. Dia berpikir orang tua juga kelaparan, ini juga ada orang yang sangat kelaparan. Kata anak ini, makanlah roti ini. Sambil dia mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah rahman dan rahimmu kepadamu, karena aku sudah berusaha beriman kepadamu. Masya Allah, begitu dia pulang. Sampai rumah ada orang yang bawa bekal. Masya Allah, itulah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ambil satu contoh lagi dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad ada seorang wanita, seorang istri yang dididik oleh suaminya menjadi istri yang salehah, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istri ini tidak boleh makan kecuali makanan yang diberikan oleh suaminya. Kalau dia diberikan oleh orang lain, ditolak. Harus diberikan apa? Oleh suaminya. Kata istrinya pernah suatu ketika, wahai suamiku, kenapa kau melarangku menolak makanan atau pemberian dari orang lain? Dia mengatakan, demi Allah aku khawatir makanan itu didapatkan dari yang cara yang tidak halal. Aku tidak mau makanan yang kau masukkan ke dalam perutmu itu adalah makanan yang haram. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau pasangan yang benar-benar apa? Berusaha membangun rumah tangganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ringkas cerita. Suatu ketika suaminya sakit, anaknya juga sakit. Di sini yang menarik. Akhirnya dia keluar mencari kerjaan. Akhirnya ada tetangga yang sangat kaya raya. Dia meminta tolong pinjam uang, tapi nggak dikasih. Dia mengatakan, Fulan, aku pinjam sedikit saja untuk anak dan suami. Kata dia, saya tidak mau. Dia pulang melihat kondisi suaminya. Suaminya semakin parah. Dia datang lagi, Fulan, mohon berikan sedikit saja. Apapun yang kau mau, apapun yang kau perintahkan untuk dilakukan, aku akan berikan. Kata orang ini, saya juga tidak mau. Akhirnya hari ketiganya, ini suaminya semakin parah. Kalau nggak makan hari ini, pasti dia akan meninggal. Anaknya juga semakin parah. Akhirnya dia datang. Kemudian kata orang ini, aku akan memberikan sebagian hartaku, tapi dengan syarat kamu harus melayani terlebih dahulu. Dia mengatakan, kalau itu demi Allah aku tidak akan memberikannya. Biarlah aku mati kelaparan daripada aku mati menjual diri kepada yang tidak. Dia pulang. Begitu dia pulang, ini suami semakin parah ini. Dia bingung, gimana caranya ini? Anaknya juga sudah merengek-rengek minta makan. Dia keluar lagi ngomong. Kata orang ini, saya akan memberikan sebagian hartaku dengan syarat apa? Kamu harus melayani terlebih dahulu. Hanya dia keluar, tak mau. Di hari ketiga kalinya, dia mengatakan, baiklah, kalau itu permintaan, aku akan layani. Kata orang ini, masuklah kamu ke kamar. Dia masuk. Begitu masuk ke kamar, dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Demi Allah, aku sangat takut kepada ya Allah, Rabb semesta alam. Demi Allah, dari aku lahir sampai saat ini belum pernah kehormatanku aku berikan kepada orang lain. Dari wajahku sampai ujung kakiku tidak aku pernah lihatkan kepada orang lain, hanya suami yang tercinta. Masya Allah. Begitu laki-laki ini masuk, melihat wanita itu gemeteran, lalu dia bertanya, kenapa kamu gemeteran? Bukankah kau bahagia kita akan melakukan
represi, masa kita ya. Dia mengatakan, bagaimana aku tidak gemetar kalau aku melakukan hubungan denganmu kemudian aku mati, maka aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh di tubuhnya Allah, lalu datang ular yang menyambarku. Demi Allah, aku takut kepada Allah. Tidak ada orang yang melihat, tapi Allah Hayyul la yamut. Allah yang selalu mengawasi. Dimanapun aku berada, apapun yang aku lakukan, Allah yang selalu mengawasi. Nah ini artinya, inilah kalau kita sudah mendidik anak kita, berusaha mendidik mereka, selalu ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka menjadi pembela kita. Tidak ada yang bisa menggodanya, tidak ada yang bisa menggoncangkan jiwanya karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendidik istri kita dengan baik, tidak mendidik anak kita dengan baik, begitu dewasa, maka kita jadilah selingkuh. Anak istri kita selingkuh, anak kita melakukan perbuatan yang diharamkan. Kemudian dikabarkan, fulan anak telah melakukan begini-begini, telah melakukan perzinahan, mendapatkan narkoba, istrimu juga selingkuh dengan ini, disebutkan. Kita malu apa tidak? Malu. Itulah kesalahan kita dalam mendidik. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin selamat di dunia dan di akhirat, jagalah keluargamu dari sengatan api neraka. Jagalah keluargamu dari sengatan api neraka. Jangan sampai anak dan istri kita menjadi penghalang kita, menjadi orang yang menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jangan sampai istriku kelak menjadi penggugatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, perkataan Amr bin Qais al-Mullah, "Innal mar'ah la tukhasimu zawjaha." Sesungguhnya seorang wanita akan menghakimi, mengadili, menggugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, hada zawji, ini suami ya Allah, ma'allamani wa la 'adzabani, tidak pernah mendidikku ya Allah, tidak pernah mengajarkanku ya Allah tentang hak-hakmu ya Allah. Dia hanya sebagai mesin pencarian, mencari harta dunia, mengumpulkan harta dunia. Mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan ini dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak-anak yang dididik, dengan banyaknya istri. Padahal kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati kita ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada tadi belakang, yaitu apa? Ihsan. Ihsan. Mau ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu, ya, ihsan ini adalah amalan yang paling mulia daripada iman. Makanya kata Ibnu Zawji rahimahullah dalam kitab Iman, dia mengatakan ihsan ini lebih tinggi daripada iman. Ketika seseorang memiliki ihsan, maka dia akan memiliki iman dan Islam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang memiliki iman dan Islam, belum tentu dia memiliki kalimat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah seorang hamba yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun dia lakukan, dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah 3 pemuda yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup. Di antaranya apa? Seseorang ingin menzinahi keponakannya. Karena dia takut dengan Allah, maka dia tidak melakukannya. Akhirnya dia lari dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ihsan, ya, inilah ihsan. Apa itu ihsan?
an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan pada dirimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat. Makanya Nabi Musa alaihi salam ketika datang Bani Israil mengatakan, Musa, coba berdoa kepada Rabbmu, suruh tunjukkan wajahnya. Kalau kami bisa melihat wujudnya, wajah Rabbmu, kami semua akan beriman kepada-Mu. Akhirnya Nabi Musa memberangkat, ya Allah, tunjukkan wajah ya Allah. Aku ingin sekali melihat wajah ya Allah. Tunjukkan supaya kaumku juga ya mau bisa melihat wajahmu dan beriman semuanya. Apa kata Allah? Musa, lihatlah ke gunung itu, gunung itu. Jika gunung itu tetap kokoh, ya, enggak hancur, maka engkau akan melihatku. Begitu Nabi Musa alaihissalam memalingkan wajahnya gunung sempat, ya, memalingkan melihat gunung itu sudah hancur lebur, dan Nabi Musa pun pingsan. Apa kata Nabi Musa? Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba yang zalim. Demi Allah, bagaimana caranya kita tidak bisa melihat Allah di dunia kecuali dengan ridhonya kita bisa melihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang telah diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah. Kita minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kalimat ihsan, yaitu seorang hamba yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas atau yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, saya persilahkan. Silakan Pak. Ada? Cukup. Umahat, silakan kalau ada mau ditanyakan. Ada? Silakan. Silakan. Ada? Atau mau saya ulang sedikit? Tarbiyah tadi dari 0 sampai 5 tahun. Dari sampai 5 tahun, yaitu memberikan apa? Kasih sayang. Ya, dalilnya dalam surah Yusuf. Kata Allah, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, jangan kau sampaikan kisah itu kepada kedua saudara. Ya, karena bisa jadi dia akan jadi musuh. Makanya cara pendidikan pertama anak itu dari 0 sampai 5 tahun dia hanya diberikan kasih sayang tapi tidak ada perintah. Ya, tidak ada perintah. Nah ini yang kedua, cara mendidik anak sesuai dengan Islam, yaitu dari 6 tahun sampai 15 tahun. Anak itu dipanggil dengan kasih sayang dan diberikan perintah. Dalilnya kita ambil ketika Luqman yang mengatakan ya bunayya la tusyrik billah. Makanya anak itu tetap dipanggil sayang, lalu setelah itu diberikan apa? Perintah. Gitu ya, baru diberikan perintah. Nah, baru yang ketiga yaitu dari 16 tahun sampai dewasa, ya, itu anak dipanggil dengan kasih sayang dan diajak musyawarah. Jadi tidak ada perintah. Kita ambil contohnya dalam surah Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha masaya qala ya bunayya inni ara fil manam, ya kan? Kemudian dia mengatakan fa'zur madza, anakku semalam aku mimpi diperintahkan Allah menyembelihmu, ya. Fa'zur madza, bagaimana pendapat dengan perintah Allah ini? Nah, di sini enggak ada perintah tapi adanya musyawarah. Adanya musyawarah. Nah, makanya kalau ada anak enggak mau musyawarah
berusaha mengamalkan 3 hal ini dalam tarbiyah dan dalam mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup insyaallah. Di minggu depan kita akan mulai ba'da siapa pada maghrib? Enggak bisa mak-mak pada isya. Nah, insyaallah ya nanti kita akan ini kan ya kita lanjutkan insyaallah. Besok kita akan masuk pada hadis yang ketiga insyaallah ya, kita akan masuk ke hadis ketiga insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bisa melanjutkan materi ini sampai selesai insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان